Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai majalis syahri Ramadan al-Mubarak karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita akan berbicara mengenai penjelasan keutamaan puasa. Dan kita ketahui bersama bahwasanya puasa adalah di antara amal-amal yang paling utama. Karena seorang hamba tatkala ia menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ia akan berusaha untuk menahan dari syahwatnya, untuk menghindari apa-apa yang diinginkan dari syahwatnya. Dan di antara perkara yang ia menahan daripada makan dan minum dan serta kelezatannya, ini adalah perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di bulan-bulan yang lain makan dan minum adalah perkara yang dihalalkan olehnya. Namun Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa di bulan Ramadan yang mewajibkan seorang hamba untuk menahan dari segala macam syahwat makan, minum, dan syahwat yang lainnya. Maka seorang hamba ia berusaha mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi itu semua, untuk menjauhi apa yang Allah larang dari seorang hamba tersebut. Maka ketika seorang hamba merasakan lapar, merasakan dahaga, serta ia mampu untuk memenuhi hajatnya, ada di depannya makanan atau minuman, ia mampu memenuhi hajatnya, namun ia menahan diri dari hal itu semua karena ia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang menjalankan puasa untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ia mengetahui bahwasanya puasa adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia mengetahui tentang hadis qudsi. Allah taala berfirman, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa adalah untukku dan aku yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Ia meninggalkan syahwatnya, makanan, minuman karenaku. Wala hulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misk. Dan bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak wangi. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba ketika berpuasa ia mendapati bau mulut yang ada yang keluar dari mulutnya yang tidak disukai oleh manusia, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala ini merupakan besar pahalanya. Allah Subhanahu wa taala mencintai bau mulut orang yang berpuasa. Ini menunjukkan keutamaan puasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menunjukkan akan keutamaan puasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas hambanya untuk berpuasa. Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ma makna kutiba? Syekh menjelaskan makna kutiba adalah furido, yaitu diwajibkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa atas umatnya dan menjadikan puasa tersebut sebagai salah satu rukun dari rukun Islam. Dan Nabi SAW menyukai orang-orang yang mereka
berpuasa juga di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Nabi SAW menyukai orang yang berpuasa sunnah sebagai tambahan atas puasa yang difardukan di bulan Ramadan. Karenanya puasa sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang memperbanyak puasa. Meskipun puasa tersebut adalah puasa sunnah. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang banyak melakukan puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Namun di sana Allah Subhanahu wa taala sangat memberikan kasih sayang kepada hambanya dan memberikan keringanan kepada hambanya, sehingga puasa tersebut tidak difardukan kecuali hanya pada bulan Ramadan saja dalam setahun. Dan masih tersisa di sana 11 bulan, dari bulan-bulan Hijriyah, seorang hamba mereka diberikan pilihan untuk berpuasa sunnah. Maka di sana ada puasa-puasa yang dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu puasa-puasa sunnah, ada puasa mingguan, yaitu puasa Senin Kemis, ada di sana puasa bulanan, yaitu puasa di pertengahan bulan, yaitu 3 hari di setiap bulan. Kemudian ada puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah. Demikian juga ada puasa Arafah, puasa Asyura, dan yang lainnya. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan puasa tiap hari sepanjang tahun. Karena ini akan memberatkan hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan keberatan atau menyusahkan hambanya. Maka yang menjadi kesimpulannya bahwasanya puasa itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang melakukan puasa itu dengan membetulkan niatnya, memasang niat puasanya karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ia berniat dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya ia bersabar. Ketika ia berpuasa, ketika ia mendapati kesulitan-kesulitan dalam puasa, maka hendaknya ia bersabar karena ia sedang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wajib bagi dia untuk mengikhlaskan niat kepada Allah dan bersabar. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya puasa tidak sekadar meninggalkan makan, minum, dan syahwat. Akan tetapi bersamaan dengan itu wajib bagi kita untuk menahan diri dari apa yang Allah haramkan. Berupa ketika kita, maksudnya yang Allah haramkan, wajib bagi kita untuk menahan diri dari apa yang Allah haramkan, yaitu haram kita mendengar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib untuk mau menjaga pendengaran kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jika kita wajib untuk menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang diharamkan seperti ghibah, namimah, mencela, dan lain sebagainya. Demikian juga kita wajib menjaga penglihatan kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misal melihat wanita, melihat yang lainnya. Itu hendaknya kita tidak sekedar berpuasa menahan makan dan minum serta syahwat, namun di sana ada kewajiban yang lainnya, yaitu menjaga hal-hal diri kita dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimani wallahu wa iyyakum. Maka puasa ini kita akan mendapatkan rasa lapar, rasa haus, rasa capek. Semua ini tidak dapat atau tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah dengan sebab kita menjalankan keharaman-keharaman yang telah disebutkan tadi, yakni kita tidak mampu menjaga lisan kita, tidak bisa menjaga pendengaran kita, tidak bisa menjaga pandangan kita. Maka wajib bagi kita untuk menjaga pandangan kita, untuk menjaga
pendengaran kita, demikian juga untuk menjaga lisan kita. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita tatkala ada orang lain yang mencela kita ketika kita berpuasa, agar kita menyampaikan kepada orang tersebut karena kita sedang berpuasa. Rasul SAW beliau mengajarkan kepada kita ketika ada orang yang mencela kita, agar kita menyampaikan kepadanya bahwasanya kita sedang berpuasa. Rasul SAW bersabda, "Fa in sabahu ahadun aw syatamahu falyaqul inni shaim, inni shaim." Maka jika ada orang yang mencela seseorang yang sedang berpuasa, maka hendaknya ia mengatakan inni shaim, inni shaim. Sesungguhnya aku sedang berpuasa dan aku sedang berpuasa. Jangan kita membalas perkataan dengan perkataan yang buruk. Jemaah kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum. Maka karena agungnya ibadah puasa di bulan Ramadan, orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa ketika ia berada di luar bulan Ramadan harusnya berbeda. Jika seorang yang ia tidak berpuasa, artinya orang yang ketika berada di luar bulan Ramadan ia takut melakukan keharaman-haraman di sisi Allah Subhanahu wa taala, ia takut akan melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar bulan Ramadan, maka hendaknya seorang yang berpuasa di bulan Ramadan lebih takut untuk melakukan keharaman-keharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita semua untuk menjalankan puasa dengan baik dan tidak ada halangan suatu apapun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.